Bapa kami di dalam sorga, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu karena kasih setiamu kepada kami. Pertolongan, penyertaanmu, berkatmu kepada kami selalu baru setiap hari. Terbukti sepanjang siang tadi kami boleh beraktivitas ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga apa saja yang kami perbuat tadi siang semuanya berhasil, dan kami percaya Bapak akan membuat kami beruntung dalam segala aktivitas kami, dalam segala program kami. Dan malam hari ini kami bersyukur Engkau hadirkan kami, pertemukan kami lagi dalam suatu pertemuan ibadah Zoom, Kepas Tuhan, di mana kami akan merenungkan, mempercakapkan tentang kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan mengerti dan mampu membuat kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan semua kami yang hadir Bapa pada malam hari ini, buatlah kami mengakui Tuhan dalam segala laku kami, sehingga benar-benar Tuhan yang akan memberi pengertian kepada kami. Karena kami sadar Bapa, kemampuan kami sungguh sangat terbatas. Tapi kalau kami ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan buka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kitab suci. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana janji Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup ini. Teruslah kerjakan Bapa dalam hidup kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada, terutama dalam kehidupan kami berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berjemaat, maupun di mana marketplace Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka pertemuan ibadah, sharing kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pembicara yang pertama adalah Bapak Hari Rupian. Silakan Pak Hari Rupian. Waktunya kalau tidak salah sekitar 15 menit Bapak untuk penyampaian. Ya, ya puji silakan, Tuhan. Baik. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Sebagaimana tema pada malam hari ini, Tuhan mengerti dan beri, yang pertama beri pengertian, tapi di sini beri kemampuan. Puji Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 4 dan Yohanes 16 dan Yohanes 14 sampai dengan Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Ya, atau Yohanes 14 dulu. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Kita buka kitab suci elektronik kita. Kita baca bersama-sama Yohanes 14 mulai ayat 16 dan 17, tertulis demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita berpindah ke
Yohanes 15 ayat berapa tadi ya? 7 ya? 4 sampai 7 kayaknya. 4 sampai 7. Iya, Pak. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian tertulis. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Pernyataan firman Tuhan ini memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita, supaya kita tidak boleh berpikir keimanan kita menurut persepsi kita, menurut persepsi manusia. Jadi kita harus berpikir melakukan segala sesuatu berdasarkan iman menurut perspektif firman Tuhan atau menurut perspektif Tuhan itu sendiri. Kita lihat saja, bandingkan saja yang sudah kita dengar tadi dalam Yohanes 14. Di situ Tuhan minta kita harus benar-benar bergaul dengan Tuhan supaya kepada kita diberikan kuasa Roh Kudus sebagai penolong. Dan itu kembali ditekankan lagi oleh Tuhan setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati, yaitu ada 2 perkara yang Tuhan kerjakan di sana, bahkan 3, yaitu Tuhan Yesus kembali mengajarkan firman Tuhan tentang siapa Dia menurut berdasarkan kitab suci, mulai dari pernyataan Musa, pernyataan Tuhan lewat Musa, dan kitab para nabi, bahwa Ia sebagai anak Tuhan, sebagai firman yang telah menjadi manusia, akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi toh sejarah membuktikan, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, setelah Tuhan menjalani proses persidangan di mahkamah agama dan di pengadilan agama dan di pengadilan Romawi di bawah pimpinan Pilatus, murid-muridnya pada melarikan diri, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini kan lucu, aneh tapi nyata. Dan lebih lagi, Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, akhirnya menyangkal Tuhan di depan orang banyak pada malam hari karena persoalan pertanyaan seorang anak gadis. Kamu juga orang Galilea, sahabat Yesus Kristus. Dia bilang, tidak, saya tidak kenal dia. Nah, inilah. Padahal sebelum menjelang kematian Tuhan, Tuhan sudah ingatkan, anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa dan dihukum mati. Nah, Petrus yang pada waktu itu bukan penuh dengan Roh Kudus, tapi didorong oleh iblis, dia berkata, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Tuhan Yesus spontan berkata kepada Petrus,
Enyalah iblis. Ternyata Petrus pakai nama Tuhan, tapi didorong oleh iblis. Nah, hati-hati dengan kita, anak-anak Tuhan saat ini. Seringkali kita bisa bicara, didorong oleh, menyatakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi didorong oleh iblis. Syukur Tuhan Yesus begitu tegas kepada Petrus. Enyalah iblis. Dan Petrus tidak menyangkal. Dia menerima itu, sadar. Benar ya. Saya berbicara tadi, sepertinya didorong oleh iblis. Walaupun pakai nama Tuhan. Dia kan bilang, kiranya Tuhan menjauhkan itu, peristiwa itu daripadamu. Nah, setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati, ada 2 perkara, bahkan 3 perkara yang besar yang Tuhan lakukan. Yaitu Tuhan kembali menceritakan nubuat tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab para nabi. Dan murid-murid, ada 2 orang waktu itu, di perjalanan, pada waktu mendengarkan cerita penegasan tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, di mana Yesus Kristus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan ada isu bahwa mayat Tuhan Yesus sudah dicuri. Tuhan Yesus bilang, sudah demikian, bahwa anak manusia akan mati di tangan orang berdosa. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, di saat Tuhan memperkatakan firman, murid-murid yang mendengarkan itu berdebar-debar. Itu tertulis dalam Lukas 24. Berdebar-debar hatinya. Karena mereka percaya, kembali percaya apa yang dinyatakan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan. Akibatnya, akibat positifnya, Lukas 24 ayat 45, Tuhan membuka pikiran mereka. Lukas 24 ayat 45, lalu Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita dikala mendengarkan firman Tuhan, hati kita berdebar-debar atau cuek-cuek aja? Nah, itu kalau kita tidak punya hati mencintai firman Tuhan, paling bacanya tidak ada rasa debar-debar. Saya pribadi pengalaman sejak masih tahun 70-an, masih mahasiswa, dikala baca Alkitab, ada hal-hal pernyataan firman Tuhan, di saat baca berdebar-debar ini hati. Bahkan sering tanpa disadari air mata mengalir. Saya ambil contoh waktu Tuhan cerita tentang pernyataan Tuhan, panggilan Tuhan kepada Yohanes. Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Waduh, saya baca ketiga kali. Perkataan itu seperti ditujukan juga kepada saya. Otomatis tanpa disadari air mata mengalir. Luar biasa. Benar-benar perkataan ini juga, walaupun itu sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu, ditujukan pertama-tama kepada Yohanes, saya percaya itu ditujukan juga kepada saya. Dan saya imani. Nah, oleh karena itu, pernyataan dalam Yohanes 15, kita diingatkan untuk tinggal di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus pasti menuruti perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 kan sudah tertulis, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan apa yang Tuhan janjikan setelah ia bangkit dari antara orang mati, tentu kita juga sudah nikmati, sudah alami. Kisah 1 ayat 8. Ada pertanyaan sebelumnya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan tidak jawab. Justru Tuhan bilang, tentang hal itu kamu tidak perlu ketahui. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, bahkan anak-anak Tuhan, mau sok tahu di hadapan Tuhan, mau ingin tahu. Padahal tugas kita cuma satu sebagai anak Tuhan. Yaitu apa? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau ya, if
Kalau bahasa Inggris kan if. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kalau Roh Kudus memenuhi kita, pimpin kita, kita pasti jadi saksi. Dan Tuhan janji, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dalam namaku mereka akan mengusir setan. Dalam namaku mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit. Dalam namaku, sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Dan ini secara pribadi kami alami. Sejak secara tahun 92, Tuhan mulai mengerjakan, Tuhan mulai membuktikan pernyataan Tuhan ini dalam Markus 16. Dan dalam Matius, pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Dan itu sekali lagi bukan kuat dan gagas kita, tapi oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepada kita kembali akan kebenaran firman Tuhan. Nah, seberapa banyak di antara kita telah melakukan pernyataan Tuhan ini? Pergilah kamu ke seluruh dunia. Kata seluruh dunia bukan berarti kita keliling dunia. Kata seluruh dunia diibaratkan dengan ujung bumi. Artinya, di mana kita berpijak, kita patut wajib hukumnya sebagai anak Tuhan, sebagai imamat yang rajani, untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Tentu mulai dari keluarga kita. Pergilah kamu ke seluruh dunia, pergilah kamu ke ujung bumi. Jadikanlah segala bangsa itu muridku. Segala bangsa. Jadi mulai dari keluarga kita jadikan murid, tetangga kita, murid Tuhan. Kalau mereka bertobat, terima, beri diri dibaptis. Kuasa kelahiran Kristus dan pekerjaan Kristus, Yesus Tuhan kita, akan terbukti. Nah, seberapa banyak di antara kita ini sudah memuridkan orang, sudah membaptis, dan sudah mengajarkan firman Tuhan, Injil Kerajaan Surga, hukum-hukum Tuhan. Kita punya kewajiban nih untuk memuridkan, membaptis, dan mengajarkan. 3 aspek ini yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dan itu terjadi kalau Roh Kudus pimpin, Roh Kudus kerjakan. Tertulis dalam Filipi 2:13, Tuhanlah yang mengerjakan dalam dirimu segala kemauan dan pekerjaannya menurut kerelaannya. Tuhan memampukan. Tuhan mengerti, Tuhan kita percaya, makanya Tuhan akan memampukan kita. Sehingga dalam Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus telah jadi jaminan. Dalam hal ini, supaya kita selalu dimampukan oleh Tuhan, luaskan dirimu, tunduklah kita pada Roh Kudus. Nah, untuk menundukkan diri pada Roh Kudus cuma satu cara. Percaya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Maka Roh Kudus akan mampukan kita dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Ya, terima kasih Pastor Hari Rofian. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Pastor Rofian karena tema ini memang saya yang memberikannya, gitu ya, bahwa Tuhan mengerti dan memberi kemampuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa Tuhan mengerti apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita setelah kita jatuh, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Lalu kecenderungan hati manusia, ya, yang cenderung untuk berbuat dosa. Terus kita sering dikuasai oleh keinginan daging dan ego kita. Terus hati kita juga kadang keras, gitu ya. Dan suka timbul rasa kebencian dan kepahitan dan menghakimi. Selain itu juga Tuhan tahu bahwa manusia itu
memiliki keangkuhan hidup atau kesombongan, dan mencintai dunia ini dan juga mencintai uang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi yang lain, setelah menjadi orang Kristen menerima Yesus, banyak sekali orang-orang Kristen itu perhatiannya tidak fokus pada firman Tuhan, walau sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani, sehingga firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan, tidak masuk ke hati, tidak bertumbuh, jatuh seperti di tanah yang berbatu. Sebentar saja, lalu firman Tuhan itu hilang lenyap seperti itu. Di satu sisi jatuh di semak duri, ya, karena kekhawatiran dan lain-lain, firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Tuhan tahu itu kelemahan manusia, Bapak Ibu. Tuhan mengerti tentang hal itu. Nah, Tuhan juga tahu bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tipu daya dan muslihat si iblis dan kekuatan si iblis, sehingga manusia selalu terpuruk berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, sangat sulit. Bahkan tidak sedikit yang dirasuk oleh kuasa kegelapan sampai sakit penyakit dan lain-lain. Dan dalam perjalanan Tuhan Yesus itu terlihat, baik itu di Gerada dan lain-lain, seorang anak yang dirasuk setan sehingga seperti epilepsi. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan hal itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, bahkan kalau kita melihat contoh di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16, 7 anak-anak Skewa pun berusaha mengusir roh jahat, gitu ya. Bahkan mereka dipermalukan, ya. Bukan hanya roh jahat itu tidak keluar, bahkan diri mereka dipermalukan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu adalah kelemahan-kelemahan manusia dan Tuhan mengerti tentang hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan mengerti, maka Dia memberikan kepada manusia kuasa atau kemampuan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita bisa mengerti. Jangan lagi sebelum kita di dalam Kristus, kita bilang kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa, dan lain-lain. Nah, ya, setelah di dalam Kristus, sesuai dengan nats yang kita baca dalam Yohanes 15 ayat 4-7, intinya bahwa jika kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, firman-Nya di dalam diri kita, kita bisa berbuah banyak. Kita mampu menjalani hidup ini. Doa-doa kita juga Amin. Tuhan, gitu ya. Itu ketika kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu. Bahkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, sehingga tanda-tanda ini bisa menyertai orang percaya. Di dalam Markus 16, mengusir setan dan lain bisa. Dan Tuhan Yesus membuktikan ketika Dia hadir di muka bumi ini sebagai anak manusia, dan itu membuat orang Farisi ahli Taurat tercengang, kok bisa, gitu ya. Dan murid-muridnya juga diberikan kemampuan untuk itu, kok bisa, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengerti kelemahan-kelemahan manusia dan ingin Dia robah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita masuk ke sisi yang sangat penting. Bagaimana Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk dapat mengasihi Tuhan. Ya, tidak lagi terkendali dengan pikiran-pikiran jahat, hati yang jahat, tidak lagi hidup di dalam kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Tuhan tahu itu. Maka ada tahapannya Bapak Ibu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tahapannya itu adalah saudara dan saya atau semua orang yang menerima Kristus dikatakan dia telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Ya, dilahirkan kembali menjadi anak-anaknya. Ya, ditebus, dikuduskan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Tuhan minta kita masuk ke tahap dan yang kedua supaya kita memiliki kemampuan itu tidak lagi di dalam kelemahan kita, agar kita bertobat dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sendiri berkata, aku mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya, jika saudara dan saya masih tetap hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka kemampuan itu tidak akan kita miliki. Bahkan orang akan bertanya, sebenarnya Bapak Ibu mengerti nggak sih
bahwa kelemahan itu sudah dihilangkan oleh Yesus ketika Anda dilahirkan kembali. Sehingga untuk mengokohkannya, kita perlu bertobat dan mengampuni ya orang-orang yang bersalah. Nah, tahap yang ketiga, setelah kita bertobat dan mengampuni, saudara dan saya harus merubah pola pikir dan perilaku kita oleh pimpinan Roh Kudus dengan panduan firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki kemampuan gitu ya, di mana Tuhan sudah mengerti kamu lemah, tapi saya sudah menyelesaikan itu semua, memberikan sarana itu semua. Sehingga kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, bahwa firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan kita, serta mendidik diri kita di dalam kebenaran. Sehingga kita memiliki perbuatan-perbuatan baik. Itu ayat 17. Di dalam diri kita. Kita tidak lagi hati kita jahat, sombong, terluka. Kira-kira begitu seperti orang dunia. Karena Tuhan sudah mengerti dan memberikan kita kemampuan. Nah, tahap yang keempat, Tuhan minta kepada kita, harus kita mau menguasai diri kita dan taat kepada Tuhan. Dengan memiliki komitmen. Nah, ini semua terjadi karena Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya memampukan untuk kita menguasai diri dan taat kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yeskiel 36 ayat 27 dan 28, Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, yaitu roh yang taat, gitu ya. Roh yang mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga aneh sekali ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, atau kita hidup dan dipimpin oleh roh, tetapi sikap dan perilaku kita tidak sesuai dengan hal itu. Masih hidup di dalam kelemahan-kelemahan. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa kita ini juga manusia. Padahal kita sudah dilahirkan kembali, Bapak Ibu, menjadi anak Tuhan. Saya selalu bilang gini, kalau telur ayam sudah menetas, maka anak ayam itu tidak bisa lagi disebut sebagai telur ayam. Jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita tidak boleh lagi mengatakan kita ini juga manusia. Nggak mungkin Bapak Ibu. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Tapi kalau kita masih menganut itu, maka hidup kita itu akan jatuh dan jatuh bangun setiap hari dalam diri kita. Nah, ini yang perlu harus kita pegang. Nah, yang kelima Bapak Ibu, kita tetap setia dan meningkatkan kualitas rohani kita sejalan waktu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sekalipun tubuh saya ini merosot, atau tubuh kita merosot, tapi manusia batiniah kita itu dibaharui dari hari ke hari. Dan itu bukan teori Bapak Ibu, itu adalah fakta yang harus kita alami. Dari sehari ke sehari, kita menjadi lebih baik dari sudut rohani, mental, jiwa kita, dan lain-lain. Dengan firman Tuhan yang kita dengar. Karena firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur di dalam diri kita. Yang bisa berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Kalau tidak Bapak Ibu, sangat disayangkan. Kita aktif di dalam ibadah-ibadah, tapi kelakuan sikap kerohanian kita tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Lalu ketika kita berdiskusi, kita mengeluarkan pertanyaan, statement-statement begini-begitu. Pertanyaannya adalah, kita melakukan enggak firman Tuhan itu? Kita hidup enggak di dalamnya? Nah, Bapak Ibu dikasihi, sebagai uraian singkat, saya singkat pakai uraian, maka pertama sekali saudara dan saya untuk bisa gitu ya, memiliki kemampuan agar kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama dan mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam diri kita. Ya, kita itu dikasihi Tuhan, dia rela mati bagi kita, supaya kita bisa mengasihi dia dan kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua, inisiatif dari kita untuk menyalibkan ego manusia lama kita dan mengampuni orang lain. Itu Roma 6 ayat 6. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup dan dipimpin oleh Roh, yaitu hidup merubah cara kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan, kita lakukan. Maka hidup dan dipimpin oleh Roh. Itu sebabnya dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, barang siapa hidup oleh Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh, hendaklah ia juga dipimpin oleh Roh. Artinya melakukan apa yang dia pikirkan. Jangan dirubah lagi. Gitu ya. Sudah tahu mana yang baik, kita rubah lagi hidup kita.
Nah, yang Bapak Ibu yang dikasihi, bagian kedua, kemampuan untuk mengatasi kuasa roh jahat. Saya kasih yang sederhana saja sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Yaitu, kita didorong agar kita itu mau menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi suka tidak suka, saudara haruslah mengarahkan hidup kita ini untuk semakin dekat sama Tuhan, makin intim. Kalau tidak, nggak akan bisa Bapak Ibu. Nah, setelah kita membawa diri kita semakin kuat di dalam Tuhan dengan cara Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ya, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dan hidup di dalam ucapan syukur. Maka Bapak Ibu, yang kedua, kita harus mengambil perlengkapan senjata Tuhan dalam hidup kita. Artinya, kita harus memiliki itu, gitu ya. Kita ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada pedang roh, berkasutkan kaki berita Injil, berikat pinggangkan kebenaran. Dan itu bukan teori. Kalau saudara dan saya melakukan hal itu, atau setiap orang melakukan itu, akan terlihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari dalam responnya, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, Bapak Ibu, dan yang terakhir, yang sangat penting Bapak Ibu, untuk mengatasi kuasa-kuasa roh jahat itu, bukan masalah karunia Bapak Ibu. Saya dikasih karunia mengusir setan, mujizat, bukan itu. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis itu lari daripadamu. Jadi sikap tunduk, taat kepada Tuhan, itu adalah kekuatan yang terbesar untuk mengatasi semua bentuk tipu daya dan kekuatan si iblis. Bukan masalah karunia. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, iblis itu udah gentar, Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan bilang kita ke kiri, iblis suruh ke kanan, kita tetap ke kiri. Iblis geleng-geleng kepala. Ini orang nggak bisa saya pengaruhi. Ya, makin lama dia kuat. Nah, ketika saudara tunduk, itu sangat penting. Nah, sebagai akhir kata Bapak Ibu, pertanyaannya adalah begini. Sudahkah kita mengerti? Kalau memang kita sudah mengerti bahwa kelemahan kita ini sudah dirubah menjadi kekuatan oleh korban Kristus dan juga oleh peranan Roh Kudus di dalam diri kita, mengapa kita harus menjadi lemah lagi? Itu ya. Mengapa kita katakan lagi kita ini manusia, kita begini, ya macam-macam gitu ya, seperti belum pernah dilahirkan kembali, gitu. Terus kalau kita memang sudah mengerti, sudahkah kita memiliki kemampuan ya untuk mengusir kuasa kegelapan setelah di dalam Kristus, atau kita masih takut gitu ya? Karena kita katakan saya nggak memiliki karunia ini Pak. Ini dimiliki karunianya oleh Pak Hari Ropian. Dia spesialis mengusir pelayanan pelepasan dan segala macam. Enggak ada seperti itu Bapak Ibu. Orang yang tunduk kepada Tuhan sangat mudah mengatasi bentuk tipu daya dan kuasa si iblis. Saya katakan, pastikan bahwa kita sudah mengerti kelemahan kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus, oleh karyanya dan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pastikan bahwa kita mampu mengatasi kuasa kegelapan dan tipu muslihat iblisnya karena kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi berkati Tuhan, saya kasih bahwa peserta yang hadir pada malam hari ini silakan, di sini ada Bapak Pak Joko, silakan, kemudian Bu Desi. Baik, saya mau menanggapi kedua pembicara ya, baik Pak Hari Silakan. maupun Ya, Bapak silakan. Dr. Saud ya. Keduanya juga kita berfokus kepada Rus yang menolong ya. Ketika kita tidak mampu mengelola pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, sehingga kita jatuh dalam segala tipu daya iblis. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengapresiasi dan mengatakan betul semua yang disampaikan itu. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita menyangkal diri kita, ketika kita tahu firman Tuhan,
Kita nggak perlu kerja keras untuk melawan tipu daya iblis, Bapak Ibu. Nggak perlu. Makanya perlengkapan rohani ini harus kita pahami. Apa itu roh penolong, siapa itu roh penolong, bagaimana roh penolong itu supaya tinggal di dalam hati kita, bagaimana supaya roh penolong itu tetap aktif, membela kita, memberi solusi dalam setiap pertimbangan keputusan kita. Kayak gitu Pak Hari, betul ya. Jadi Yohanes 14, Yohanes 15 ayat 4 ayat 7 itu Yesus berkata, aku akan minta roh penolong menguatkan kita, sebab iblis ini nggak ada yang bisa melawan dia kan. Tapi kita diberi kuasa, maka kita harus mengasihi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan firman-Nya Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi bisa merupakan satu kesaksian juga. Jadi firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Dr. Saud, iya dan amin. Ya, iya dan amin. Digaransi oleh Tuhan tuh. Dan saya mengalaminya. Mengapa orang Kristen yang taat tapi suatu waktu diperdaya oleh karena ketulusannya, kebodohannya, atau kurangnya pengetahuannya tentang Roh Kudus itu. Tapi kalau kita sudah diperlengkapi ya, nanti kita semakin dewasa Bapak Ibu. Ayo semakin rajin ikut ibadah ya, dan kita semakin giat bicara tentang Roh Kudus ini. Iya, oke. Iya, makasih. Ya silakan Pak Daniel. Nanti lagi mungkin yang lain mau berdiskusi, silakan. Pertanyaan. Ya. Sebenarnya saya tadi tidak ingin bertanya ya, saya menanggapi pertanyaannya mengapa boleh juga sih Pak Daniel merupakan satu, mengapa banyak orang yang sudah mengatasnamakannya aktivis keagamaan, aktivis ibadah kemana-mana, tapi masih mau juga tertipu daya oleh iblis, masih mau gontok-gontokan, masih mau dipecah belah. Itu semua pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Kedengaran? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Teti. Apa yang disampaikan oleh Ibu Teti saya tidak perlu ditanggapi lagi karena itu adalah penegasan dan penerimaan akan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Saud dan saya. Jadi tinggal harus konsisten dalam mengerjakannya. Atau dengan kata lain, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar-dengaran, pasti hasilnya setia. Kalau kita dengar-dengaran, oke. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus akan pasti mengerjakan pada Ibu Teti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jadi saksi. Karena Roh Kudus sudah penuhi, sudah tuntun. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah Ibu Teti sudah melaksanakan amanat agung itu yang ada 3. Memuridkan, membaptis, mengajarkan. Nah ini semestinya kan kepada kita semua. Kepada kita semua. Kalau Roh Kudus sudah turun kepada kita, kita punya amanat agung yang 3 aspek itu. 3 aspek ya, atau 3 tahapan ini harus dikerjakan. Harus memuridkan, membaptis, dan mengajarkan hukum-hukum Tuhan, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Injil kebenaran. Nah ini, sejauh mana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Jika memang kita sudah mengerti bahwa kelemahan-kelemahan kita itu sudah Tuhan Yesus berikan solusi jalan keluar, maka timbul pertanyaan dalam diri kita, seaktif apapun kita misalnya, apakah kita masih hidup lagi di dalam kelemahan, lalu kita minta Tuhan mengerti
kelemahan-kelemahan kita? Tentu kan tidak, bahkan terkesan itu konyol gitu loh. Ya, konyolnya di mana misalnya? Tuhan sudah mengerti kelemahan kita dan Dia sudah memberikan solusi jalan keluar. Dan kita sudah masuk ke dalam solusi itu. Lalu kita mengatakan kita juga punya kelemahan lah begini begitu. Kan benar-benar nggak sesuai Bapak Ibu. Gitu ya, logikanya kan begitu. Jadi kalau kita sudah mengerti, maka kita memiliki kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, ketika kita menikmati dilahirkan kembali, bertobat, ya, dan sebagainya tadi, kita tentu rindu agar orang lain mengalami seperti apa yang kita alami. Gitu ya. Kita ingin memberitakan itu kepada orang lain sehingga mereka gitu ya, tidak lagi hidup di dalam kelemahan, rumah tangganya tidak murat-marit, kehidupan pribadinya tidak jatuh bangun, ya. Tidak perlu kalau misalnya harus keluar masuk penjara, kalau ada satu masalah tidak perlu emosi seperti Kain membunuh, membenci, gitu ya. Karena kita sudah mengalami hal itu di dalam Kristus, karena kita sudah dilahirkan kembali dan kita tahu ada penolong yang menyertai kita. Kerinduan ini yang membuat kita ingin menyampaikan ke orang lain bahwa di dalam Kristus ada solusi atas kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita tahu sudah kita tunduk. Jadi gini, ketika kita mengerti dan mengasihi Tuhan dan sesama itu menyatakan kita tunduk kepada Tuhan, untuk mengusir kuasa-kuasa si iblis dalam bentuk apapun itu tidak menjadi sulit lagi. Gitu. Karena firman Tuhan sendiri kalau kita coba-coba mau mencoba baik itu Lukas 10, roh yang diberikan kepada kita lebih besar, kita kadang mulut kita ngomong aja seperti itu. Roh dalam diri saya lebih besar dan kayak gini. Tapi merealisasikannya ya dalam kehidupan orang lain yang sedang terikat atau bermasalah, kita malah nggak berani. Gitu. Itu kan aneh. Sehingga ketika kita memang sudah tahu memiliki kemampuan itu, maka Markus 16 ayat 15 sampai 20 itu bukan jadi satu hal yang sulit lagi. Pergilah, beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ya. Dan Tuhan menyertai kita seperti murid-muridnya mengerjakan hal itu kan nggak sulit. Kita kan nggak disuruh seperti orang lain harus begini begitu. Ya sesuai dengan latar belakang kita, keberadaan diri kita. Kita yang tahu, tapi kan kita nggak bisa mengelak, ngambil dalih, Pak, sampai sekarang saya belum melakukan itu. Nah, saya berani bilang begini, kalau kita masih belum bergerak, walaupun kita sudah tahu banyak ayat, ikut persekutuan doa, ikut ibadah, ikut mendapat pengajaran firman Tuhan langsung atau tidak langsung, kita tidak melakukannya, ada something wrong. Jangan-jangan kita memang belum mengerti, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengerti, tentu kita nggak akan ambil langkah begitu. Semua orang gitu, Pak. Kalau udah mengerti, sesulit apapun keadaan, dia sudah mengerti ada jalan keluar, tentu dia akan datang, gitu ya. Misalnya kalau rakyat Indonesia ini mengalami kesulitan mengenai makan dan minum, misalnya sembako, tapi dia mengerti ada solusi dari pemerintah memberikan sembako, maka dia akan ikut antrian untuk dapatkan sembako itu. Itu logikanya kan sederhana saja, Bapak Ibu. Dia nggak akan mungkin nangis meraung-raung mengeluh. Lah ikut aja Bu, antriannya di lurah sana, di kantor RW atau di RT Anda, daftar saja, gitu ya, daripada ngomel sana ngomel sini. Karena memang sudah ada solusi. Nah, jadi tindakan-tindakan kita ketika kita mengerti, itu yang membuat orang lain akan melihat bahwa ada jalan keluar dari Tuhan, sehingga mereka rindu mengenal Tuhan seperti kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Maka tema ini memang kita berikan karena ini menyongsong hari Pentakosta, Bapak Ibu, untuk mengingat, mengerti nggak kita? Karena Tuhan sudah mengerti bahwa kita tidak sanggup sendiri, maka Dia katakan, aku memberikan penolong yang menyertai kamu, yang mengajar, memimpin kamu, sehingga kamu bisa, kira-kira gitu ya, bisa mengasihi Tuhan dan sesama, bisa mengubah keadaan kita di rumah,
dan dimanapun kita berada, walaupun kita sudah salah sebelumnya, tapi mengubahnya, itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Gitu ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dia memang hidup sekarang di dalam pengertian dan kuasa. Gitu ya, bukan cuma sekedar basa-basi, Bapak Ibu. Nah, itu pun nanti terlihat ketika kita menyampaikan firman Tuhan secara langsung, mau khotbah atau membimbing di komsel, di berbicara dengan orang lain, tutur kata kita mengenai kebenaran firman Tuhan itu akan menunjukkan sebenarnya kita sudah mengerti atau belum. Gitu. Kalau memang mengerti, ya itu yang kita sampaikan. Gitu. Nggak bisa, oh kalau cara saya begini Pak. Nggak ada, cara Tuhan itu semuanya sama. Kalau sudah mengerti, tunjukkan kita mengerti. Kalau sudah memiliki kemampuan, tunjukkan kemampuan kita. Gitu. Tuhan Yesus memberkati.